Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ardita Pradayanti selaku guru BK Ananda semua. Kali ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang etika dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi, oleh sebab itu kita sama-sama memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Selama kalian di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap belajar ya. Mari kita mulai. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah bukan berarti waktu belajar berkurang. Tidak ada komunikasi dengan guru dan kerja tugas semakin santai. Namun, dengan belajar dari rumah, kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar dengan maksimal. Maka, etika Ananda semua harus dijaga dalam pembelajaran daring ini. Belajar daring menjadikan guru dan siswa berhubungan hanya melalui via online. Misalnya saja WhatsApp, telepon, Zoom, dan lain-lain. Belajar di sekolah ada tata tertib sekolah dan aturan yang harus diterapkan. Berbeda dengan daring, tata tertib ini diabaikan karena tidak ada layanan di sekolah bagi peserta didik. Namun, semuanya dialihkan via daring. Oleh sebab itu, aturan belajar daring harus diperhatikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar walaupun berjarak jauh. Nah, apa saja etika yang harus diperhatikan peserta didik dalam pembelajaran daring? Mari kita simak bersama. Yang pertama, sopan santun dalam chatting. Di sini semua sudah tahu bukan chatting itu apa? Chatting adalah komunikasi via online. Ya, betul. Jadi, ketika chatting, Ananda semua perlu memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan. Sebaiknya, gunakan bahasa yang sopan dan memperhatikan waktu ketika Ananda chatting. Sebelumnya, ucapkan salam, perkenalkan diri dan kelas. Nah, barulah tujuan atau hal apa yang ingin Ananda tanyakan kepada guru. Yang kedua adalah membaca info di grup. Nah, Ananda semua harus memastikan sudah membaca info di grup. Mau itu grup kelas atau grup sekolah, baik yang disampaikan kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, maupun ketua kelas. Grup adalah tempat info terpenting yang harus dibaca secara keseluruhan bagi setiap siswa tanpa ada yang terlewatkan. Dan ketua kelas sebagai salah satu admin juga perlu mengontrol komentar teman-temannya untuk tidak sembarangan berkomentar ya, agar info penting yang lainnya tidak terlewatkan. Yang ketiga, jangan lupa menghubungi ketua kelas. Jika Ananda merasa ketinggalan informasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi ketua kelas. Mencari tahu info penting yang belum Ananda ketahui, mau itu info tugas, info belajar, ataupun info lainnya. Ketua kelas sebagai tangan kanan guru mapel atau wali kelas menjadi sumber pertama untuk mencari informasi. Kemudian yang keempat, berkomentarlah dengan baik. Di dalam grup sangat memungkinkan untuk chat tertimbun jika Ananda semua mengirim chat sembarangan atau tidak memfilter komentar. Nah, tugas kita di sini adalah harus bijak memperhatikan komentar yang seharusnya dilontarkan. Jadi, dapat ditegaskan tidak boleh berkomentar di grup yang tidak ada hubungannya dengan tugas sekolah. Dan harus selalu diingat, anggota grup bukan hanya peserta didik, melainkan kepala sekolah, wali kelas, dan juga guru mapel. Sehingga harus lebih bijak lagi dalam berkomentar. Yang terakhir dan yang paling penting, carilah waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini maksudnya, carilah waktu yang tepat jika ada keperluan yang sangat penting mengenai pelajaran di sekolah. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya. 1. Membaca isi grup secara keseluruhan. 2. Menghubungi ketua kelas. 3. Menghubungi guru mapel
Yang keempat, menghubungi wali kelas. Dan yang paling penting, telepon guru atau hubungi guru di waktu yang tepat pula. Nah, itu tadi adalah urutan jika mencari informasi mengenai sekolah atau kelas. Ingat, guru adalah orang tua kita dan mereka juga punya kesibukan di rumah. Maka, Ananda tetap harus menghargai mereka sebagai guru yang sedang bertugas di rumah. Jadi, mulai sekarang, ayo sama-sama lebih bijak dalam menggunakan grup. Silahkan manfaatkan teknologi dengan baik dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan bapak atau ibu guru. Nah, selesai sudah pembahasan singkat kita mengenai etika pembelajaran jarak jauh. Semuanya harus dipahami dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun, etika harus menjadi prioritas pertama. Tetap harus diperhatikan walaupun kita pembelajaran melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Apabila pembahasan kita ada yang ingin dipertanyakan, silakan menghubungi Ibu. Semuanya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kita masih bisa berhubungan melalui grup WA ataupun online yang lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.